Pemirsa, menyukai tantangan adalah suatu hal yang biasa jika melakukan sesuatu yang menakutkan bagi orang lain dan memacu adrenalin. Bagi Anda yang memiliki hobi olahraga ekstrim, menaklukkan alam bisa menjadi jalan pintas untuk menyenangkan diri atau melepaskan sesaat beban hidup. Berbagai pelatihan dijalani demi mengasah kemampuan diri agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi siapa sangka, meski sudah profesional dan memiliki keahlian, orang-orang ini justru harus bertaruh nyawa saat berniat untuk membahagiakan dirinya. Dan pemirsa, berikut ulasannya versi on the spot. Nyawa nyaris melayang di tebing bebatuan. Masih soal kegiatan ekstrim di udara, seorang pria sedang bersiap lepas landas menggunakan paramotor untuk menikmati keindahan tebing ngarai bebatuan yang terhampar luas. Beberapa menit setelah lepas landas, pemandangan indah bukit berwarna coklat terpampang nyata di hadapannya. Namun saat ia sedang menikmatinya, ia tersadar bahwa jalur yang dilewati tidak sesuai dugaan. Angin yang berhembus pun tidak sekuat yang diperkirakan. Ia pun sadar bahwa paramotor yang digunakan tidak akan mampu terbang dengan baik jika kecepatan angin berkurang. Tidak memiliki banyak waktu, ia memutuskan untuk berputar dan kembali ke landasan. Tapi harapan tidak sesuai kenyataan. Paramotor yang ia gunakan terbang terlalu rendah sehingga ketika memutar balik, ia menabrak tebing ngarai yang membuat dirinya terjatuh sedalam 18 meter. Beruntung, parasut yang menggantung dekat dasar tebing membuat pria ini selamat. Ia masih berusaha tenang hingga akhirnya mengetahui bahwa tebing tersebut tidak memiliki jalan keluar. Akibat panik saat menyelam. Banyak penyelam berlomba-lomba menyelami titik-titik selam terbaik di berbagai negara dengan kedalaman yang berbeda-beda. Tapi jangan salah, untuk menyelam Anda perlu pelatihan terlebih dahulu agar hal-hal seperti ini tidak terjadi. Meski dengan kejernihan, padahal naik ke permukaan terlalu cepat sangat tidak dianjurkan dalam aturan penyelaman karena dapat menyebabkan dekompresi darah membentuk gelembung yang bisa menyumbat pembuluh darah dan jaringan organ sehingga dapat menyebabkan kematian. Hang gliding, kesalahan teknis bikin meringis. Hang gliding merupakan olahraga ekstrim yang masih asing di Indonesia. Masyarakat kita lebih mengenal olahraga ini dengan sebutan gantole atau layang gantung. Olahraga ini sangat beresiko apabila jika terjadi kesalahan teknis. Seperti yang dialami seorang penerbang hang gliding ini, ia terlihat sedang melakukan persiapan untuk lepas landas, terbang bersama sayapnya. Tangannya begitu cekatan memasangkan banyak tali pengaman yang disangkutkan menggunakan besi pengait atau biasa disebut carabiner ke tali pengaman lainnya yang dikaitkan ke badan sayap. Kesalahan pertama terjadi saat si penerbang tidak sadar bahwa ia menyangkutkan carabiner ke tali velcro, bukan ke tali pengaman yang menghubungkan tubuhnya dengan sayap. Meski mengecek ulang, si penerbang masih tidak sadar atas kesalahannya tersebut. Selesai memakai seluruh alat dan tali pengaman, ia pun langsung lepas landas dan menikmati pemandangan indah di hadapannya. Tidak butuh waktu lama, ia memutar bingkai haluannya ke arah angin berhembus. Pada saat itulah peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Carabiner yang ia kaitkan ke tali velcro terlepas begitu saja dan nyaris membuatnya terjatuh dari ketinggian sekitar 10 meter. Beruntungnya pada saat itu ia tidak menggunakan sarung tangan tebal sehingga membuat tangannya bisa berpegangan erat pada bingkai haluan dan kemudian melakukan pendaratan darurat. Nyaris hilang nyawa akibat salju. Musim dingin tiba, saatnya bersenang-senang main ski bersama kawan-kawan. Seorang pemain ski profesional bernama Sam Smuty pergi ke Austria untuk bermain ski dan merekamnya untuk dijadikan sebuah film tentang ski dan snowboarding. Tebing bersalju memang lokasi yang cukup menantang bagi para penggemar ski. Awalnya, Sam masih dengan gembira menarik tongkat skinya yang berseluncur dengan lancar hingga akhirnya ia menemukan jalur yang cukup sulit untuk dilalui. Oh my God. Tanpa berpikir
berpikir panjang, Sam langsung mengayun tongkatnya dan menantang dirinya untuk melewati jalur ski yang curam tersebut. Dalam hitungan detik, Sam pun tidak bisa mengendalikan diri dan terjatuh berguling berkali-kali. Bantuan pun langsung datang demi menyelamatkan Sam dari cedera yang serius. Menurut keterangan kerabatnya, meski tidak terluka parah, Sam mengalami kejang-kejang dan trauma yang membuatnya harus istirahat beberapa hari. Tuh kan pemirsa, kalau hati sudah berkata tidak, lebih baik jangan dilakukan ya. Bertaruh nyawa terkubur salju. Nah, sedikit berbeda dengan Sam, seorang pemain ski asal Prancis yang sedang menikmati ski bersama teman-temannya terkubur di dalam salju akibat longsor salju secara tiba-tiba. Beberapa detik setelahnya, ia masih merasa beruntung karena tidak terkubur sepenuhnya. Posisi kepalanya masih berada di luar bongkahan salju, sehingga masih bisa bernafas. Tapi tidak lama kemudian, longsor salju kedua datang dan akhirnya benar-benar menguburnya. Namun Dewi Fortuna masih berpihak pada pria yang bernama Mika itu. Meski sudah putus asa dan merasa akan kehilangan nyawanya, ternyata teman-temannya berusaha keras untuk menemukannya. Tak butuh waktu lama, Mika berhasil diselamatkan teman-temannya. Terjebak di derasnya pusaran Sungai Meksiko. Selain memacu adrenalin, dekat dengan alam menjadi alasan bagi pemain kayak bernama Ken Breslov untuk memilih hobi ekstrim tersebut. Di saat teman-temannya sudah berada di daratan, Ken masih penasaran untuk menaklukkan derasnya arus di sungai Jalachingo, Meksiko. Dengan kayuhan yang kuat, ia masih bisa melewati bebatuan-bebatuan besar dan arus yang deras dengan lancar. Hingga akhirnya, secara tidak sengaja, Ken terjebak di pusaran air yang cukup berbahaya. Kayuhan demi kayuhan ia lakukan sekuat tenaga agar keluar dari pusaran tersebut. Ia mulai kehilangan keseimbangan dan tenggelam. Beruntungnya ia tetap tenang sehingga masih bisa muncul lagi ke permukaan. Dan akhirnya teman-temannya datang menyelamatkan dirinya meski harus dengan usaha yang cukup keras. Duh, apa jadinya kalau Mas Ken ini main kayak sendirian ya? Ngeri ih.